Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam hormat untuk Bapak dan Ibu asesor di tempat. Perkenalkan, nama saya Ali Armadi, SPD MPD, dosen Prodi PGSD STKIP PGRI Sumeneb. Pada semester ganjil tahun akademik 2021-2022, saya mengajar mata kuliah pembelajaran PPKN SD kelas awal terdiri dari 3 kelas. 3A sebanyak 42 mahasiswa, kemudian 3B sebanyak 36 mahasiswa, dan 3C sebanyak 26 mahasiswa. Sebelum mengajar, saya terlebih dahulu membuat rencana pembelajaran semester atau RPS dengan berpedoman terhadap profil dan capaian pembelajaran lulusan Prodi PGSD serta struktur mata kuliah yang relevan dengan mata kuliah yang saya ampu, yakni pembelajaran PPKN SD kelas awal. Setelah RPS selesai dibuat dan masuk pada kegiatan pelaksanaan pembelajaran atau perkuliahan yang saya sampaikan dari isi RPS yang sudah saya buat kepada mahasiswa, diantaranya adalah orientasi kontrak perkuliahan selama 1 semester yang terdiri dari bobot SKS, kemudian durasi waktu dalam setiap kegiatan perkuliahan, kemudian deskripsi mata kuliah, yakni adalah mengkaji tentang paradigma baru dalam pembelajaran PPKN DSD, analisis integrasi nilai-nilai karakter dalam pembelajaran PPKN DSD, model-model pembelajaran PPKN, orientasi siswa aktif, dan pendekatan berbasis nilai, kemudian perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran PPKN DSD, kemudian penilaian proses dan hasil pembelajaran PPKN di SD. Capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran PPKN DSD kelas awal secara mandiri sesuai dengan norma dan fakta. Materi pembelajaran selama 1 semester, yang pertama adalah orientasi dan kontrak kuliah. Ini saya kira penting karena ini adalah kuliah perdana, sehingga proses-proses perkuliahan selama 1 semester perlu sekiranya untuk dimatangkan di kontrak kuliah. Kemudian yang kedua adalah paradigma baru dalam pembelajaran PPKN DSD agar mahasiswa bisa memahami substansi dari muatan mata pelajaran PPKN khususnya yang ada di sekolah dasar. Ketiga adalah berkaitan dengan integrasi nilai-nilai karakter dalam pembelajaran PPKN DSD. Kemudian model-model pembelajaran PPKN berorientasi siswa aktif dan pendekatan berbasis nilai. Saya kira ini yang paling penting karena titik tekannya, karena saya mengajar di pendidikan guru sekolah dasar, tentunya penekanan model-model yang relevan untuk diaktualisasikan atau dipraktikkan di sekolah dasar untuk calon tenaga guru profesional, dia harus betul-betul memahami model-model pembelajaran yang berorientasi pada pendekatan berbasis nilai. Kelima, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran PPKN DSD. Ini berkaitan dengan perangkat pembelajaran yang harus diketahui oleh peserta didik, harus diketahui oleh guru. Kemudian yang keenam adalah penilaian proses dan hasil pembelajaran PPKN DSD. Yang berikutnya adalah ujian tengah semester, dan seterusnya adalah critical journal report, yakni adalah tugas presentasi yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Berikutnya berkaitan dengan evaluasi perkuliahan, dan berikutnya adalah ujian akhir semester. Nah, dalam perkuliahan yang saya lakukan, yang perlu diketahui adalah 50% itu menggunakan 50% itu digunakan oleh dosen, kemudian 50% itu digunakan oleh mahasiswa. Artinya 50% berpusat kepada
mahasiswa, 50% adalah diisi dengan penjelasan-penjelasan kajian teori yang disampaikan oleh dosen. Strategi perkuliahan saya, jadi pelaksanaan proses pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme dengan berbagai metode dan teknik pembelajaran yang sifatnya interaktif, yang menggunakan model cooperative learning, value clarification tekniku, dan problem based learning. Pada proses pembelajaran mahasiswa dituntut aktif dan kreatif untuk menemukan konsep keilmuan secara mandiri maupun secara kelompok. Kemudian metode pembelajaran yang pertama adalah ceramah. Ceramah itu tujuannya adalah memberikan penguatan teori yang akan disampaikan oleh dosen, saya selaku dosen pengampu mata kuliah. Kemudian yang kedua adalah brainstorming, yaitu curah pendapat, agar informasi yang saya sajikan dan dapat mengetahui sejauh mana mahasiswa bisa memahami informasi yang saya dapat, maka metode ini saya gunakan agar mahasiswa bisa memberikan sebuah gagasan atau ide yang bisa kolaborasikan dengan informasi di luar. Berikutnya adalah diskusi dan tanya jawab. Ini sering dilakukan dalam rangka untuk melakukan pengayaan, pendalaman terhadap diskusi atau materi yang sudah berjalan di setiap sesi pertemuan. Kemudian yang keempat adalah kuis interaktif. Kuis ini sering digunakan dalam kegiatan dalam rangka untuk membangun kegiatan atau dalam rangka mengelola kegiatan perkuliahan itu supaya menarik, kemudian juga berpusat kepada mahasiswa, kemudian ada proses interaktif di situ, dan tentu pembelajaran akan lebih bermakna karena mahasiswa dituntut secara kelompok untuk mendapatkan sebuah informasi yang disajikan sesuai dengan topik pembahasan. Berikutnya adalah penugasan. Penugasan ini dalam rangka untuk bisa memfollow up setiap kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan di beberapa pertemuan. Berikutnya model pembelajaran. Model yang pertama adalah problem based learning. Problem based learning ini saya memberikan case study kepada peserta didik untuk melihat situasi faktual yang berkaitan dengan mata kuliah pembelajaran PPKN SD kelas awal. Kemudian model VCT atau value clarification tekniku ini dipakai dalam rangka untuk menekankan bahwa pada model VCT ini sangat kuat relevansinya dengan muatan mata pembelajaran PPKN SD di sekolah dasar. Itu yang perlu diketahui. Kemudian berikutnya adalah sistem perkuliahan daring atau online dilakukan dengan bantuan aplikasi WhatsApp group. Tujuannya agar efektivitas ketika menyampaikan informasi berkaitan dengan aktivitas perkuliahan daring. Kemudian aktivitas berikutnya adalah bantuan aplikasi Google Classroom. Ini tujuannya berkaitan dengan learning management system kegiatan perkuliahan. Jika ada diskusi, kemudian tugas, materi yang bisa di download oleh mahasiswa agar bisa mempermudah setiap kegiatan perkuliahan ini. Kemudian aktivitas kegiatan perkuliahan yakni dibantu dengan Google Meet. Ini yang saya pakai adalah Google Meet. Tujuannya apa? Supaya mahasiswa bisa berdiskusi dengan saya dalam rangka untuk efektivitas dan efisiensi perkuliahan saya selama 1 semester. Berikutnya adalah deskripsi tugas. Saya memberikan 2 tugas, yakni tugas individu, critical book, kemudian tugas kelompok, critical journal report. Nah, tugas individu, yakni critical book, tujuannya adalah agar mahasiswa secara faktual dia bisa mengetahui kondisi real di lapangan, buku-buku apa saja yang dipakai di tingkat sekolah dasar, karena saya mengampu di Prodi PGSD berkaitan dengan bagaimana perubahan
buku ajar di SD dengan kurikulum KTSP 2006 dan buku tematik yang digunakan hari ini dengan kurikulum 2013 edisi revisi. Nah, tujuannya itulah agar mahasiswa bisa kerangka berpikirnya dan pengetahuannya bisa tahu, sehingga dengan tugas inilah kemudian saya mencoba mendorong motivasi mahasiswa agar bisa memahami berkaitan dengan tugas critical book. Berikutnya adalah tugas kelompok critical journal report. Ini bertujuan supaya mahasiswa bisa mengetahui beberapa literatur, jurnal-jurnal yang sudah ditulis dan publish di beberapa jurnal, supaya khazanah atau kekayaan pengetahuan mahasiswa terkait dengan informasi yang relevan dengan mata kuliah pembelajaran PPKN SD kelas awal, khususnya pada muatan mata pelajaran PPKN yang sudah terintegrasi kalau di dalam kurikulum 2013 dalam tema, dia bisa punya banyak literatur sehingga dia bisa memahami beragam teori yang sudah ditulis melalui hasil critical journal melalui kelompok tersebut. Kemudian aspek yang dinilai dalam tugas, yang pertama adalah tentang ketepatan waktu, itu memiliki skor 10, kelengkapan pelaporan skor 30, kemudian analisa yang digunakan itu adalah 50 skornya, kemudian tampilan layout itu memiliki skor 10 sehingga nilai maksimumnya adalah 100. Selanjutnya adalah penilaian, indikator penilaian dalam perkuliahan. Pada mata pelajaran PPKN SD kelas awal ini ada 4 aspek, yakni yang pertama adalah kehadiran dan keaktifan itu 30%, tugas dan presentasi itu 20%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester itu 30%. Nah, kehadiran dan keaktifan itu sangat penting karena dalam rangka untuk membangun nilai-nilai karakter, karena ini ada relevansinya dengan mata kuliah yang saya berikan. Nilai-nilai karakter yang ada punya rasa disiplin, tanggung jawab, kemudian peka terhadap kondisi dan situasi, dan ini upaya untuk menumbuhkan diri kepada mahasiswa, menguatkan kepada mahasiswa sehingga memiliki skor 30%. Tugas dan presentasi adalah bentuk tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh mahasiswa agar kita terbiasa memiliki rasa tanggung jawab yang kuat sebagai bangsa, karena itu adalah bagian dari nilai-nilai keluhuran kita, sehingga mata kuliah ini ada relevansinya. Ujian tengah semester bagian dari evaluasi dari pertengahan kegiatan perkuliahan, sehingga bisa mengevaluasi aktivitas yang dilakukan kita antara dosen dan mahasiswa bersama-sama dari pertemuan 1 sampai ke 7. Kemudian ujian akhir semester adalah evaluasi semua kegiatan pada kegiatan pertemuan pertama sampai pada pertemuan ke-15. Berikutnya adalah daftar rujukan utama dalam mata kuliah pembelajaran PPKN SD kelas awal ini adalah buku ajar pembelajaran PPKN SD yang ditulis langsung oleh saya, Ali Armadi SPD MPD, diterbitkan di Jakarta Barat, Taribuk, Taritan Sedaya Internasional. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa. Apa kabar hari ini? Baik, hari ini adalah kegiatan perkuliahan lanjutan dari pertemuan yang sebelumnya. Kita akan memulai perkuliahan hari ini dengan suasana yang berbeda. Tentu pada materi yang sudah pernah saya sampaikan di pertemuan perdana, yakni RPS yang pertama saya sampaikan. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang integrasi nilai-nilai karakter dalam pembelajaran PPKN di SD. Nah, sebelum masuk kepada itu, mari kita stressing sejenak
dengan fokus dan mengolah konsentrasi kita, ya. Jadi teman-teman, saya akan membuat soal tebak-tebakan. Silahkan rekan-rekan sekalian untuk bisa menjawab dan fokus kepada apa yang saya ucapkan, ya. Saya akan menggunakan jari-jari tangan saya ini untuk memandu jalannya game ini, ya. Oke, siap ya? Siap. Oke, kalau begitu kita mulai. Saya pakai tangan kanan. Ini berapa? 1. Dan ini berapa? 2. Yang ini berapa? 3. Lalu yang ini? 4. Oke, saya mulai. Ini berapa? 1. Lalu yang ini berapa? 2. Lalu yang ini berapa? 4. Jadi perhatikan yang tadi itu saya perhatikan adalah ucapan yang saya sampaikan. Ini berapa, yang ini berapa, dan ini berapa, lalu yang ini. Meskipun telunjuk tangan saya ini pakai tanda kodenya adalah 2, tetapi ketika saya menyampaikan lalu yang ini berapa, jawabannya adalah 4. Oke? Oke ya, paham ya? Oke, ini masih ini paling. Sudah makan di rumahnya? Belum ya? Oh, nanti makan itu pulang masing-masing berjamaah ya. Oke, kita aplaus dulu untuk teman-teman di kelas ini. Baik, kita masuk kepada poin-poin penting pada perkuliahan hari ini ya. Jadi perkuliahan hari ini ya, teman-teman. Nah, saya pertama kali akan menyampaikan capaian pembelajaran pada mata kuliah hari ini, pertemuan hari ini. Yang pertama itu adalah mahasiswa mampu menulis identitas mata pelajaran, kemudian merumuskan indikator pencapaian kompetensi, dan mahasiswa mengidentifikasi nilai-nilai karakter dalam kompetensi dasar. Keempat, menyusun deskripsi dan indikator nilai-nilai karakter, kemudian menentukan model-model pembelajaran untuk menanamkan nilai karakter. Yang keenam, menentukan instrumen penilaian yang sesuai. Nah, 6 capaian pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Baik, berikutnya, nah ini pokok bahasannya yang terverifikasi dari capaian pembelajaran yang hari ini akan dibahas. Nah, rekan-rekan sekalian, kegiatan hari ini kita akan laksanakan dengan kegiatan kuis interaktif. Ya, kegiatan hari ini akan dilaksanakan dengan kuis interaktif. Ya, teman-teman, saya sudah menyediakan lembar jawaban kuis. Ya, dan teman-teman dalam perkuliahan saya sama-sama semuanya sudah memiliki buku ajar yang sudah saya tulis? Sudah ya? Oke. Nah, buku ajar itu dimanfaatkan untuk menjawab setiap pertanyaan yang akan saya tampilkan di slideshow PowerPoint pada hari ini. Ya. Jadi buku ajar itu dipersiapkan untuk itu, ya. Nah, sebelum masuk itu, mari kita simak peraturan kuis, ya. Kita simak peraturan kuis ya. Yang pertama, mahasiswa harus membuat 5 kelompok ya. Yang pertama, mahasiswa harus membuat 5 kelompok. Nah, sekarang saya minta teman-teman dengan cara saya sudah menyediakan berkas untuk mengambil ya, teman-teman mengambil. Jadi kalau dia kebagian angka 1, maka teman-teman berarti berada di kelompok 1. Ketika teman-teman berada di lotre angka 2, maka teman-teman berada di kelompok 2 dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Setelah kalian membentuk kelompok ya, yang terdiri dari kelompok 1, 2, 3 dan seterusnya. Berikutnya akan saya jelaskan peraturan kuis yang selanjutnya. Kalian menyediakan 5 lembar jawaban. Saya sudah mendistribusikan lembar jawaban kepada kalian. Berikutnya kalian harus menunjuk ya, 1 anggota di masing-masing kelompok untuk menjadi juru pengantar
ya, menjadi juru pengantar hasil dari jawaban masing-masing kelompok. Dan berikutnya kalian punya waktu paling lama masing-masing kelompok itu 5 menit untuk menjawab kuis yang akan ditampilkan di slideshow PowerPoint yang sudah saya tampilkan di layar LCD di depan. Nah, yang perlu diketahui ya, ini adalah kuis adu cepat ya. Ini adalah kuis adu cepat ya. Siapa yang lebih cepat ya mengantarkan ke meja bundar ya. Ini adalah meja bundar yang saya sediakan di dalam ruangan kelas ini. Siapa yang lebih cepat awal ya mengantarkan hasil jawabannya ke meja bundar, itulah jawaban yang akan saya bacakan yang lebih pertama. Jika jawaban itu benar, maka sesuai dengan skor yang ada, kelompok yang tercepat itu adalah kelompok yang mendapatkan skor dan yang lain mendapatkan zong. Tetapi kalau jawaban kelompok yang tercepat itu salah, maka saya akan bacakan kelompok yang tercepat kedua, ketiga, dan seterusnya sampai menemukan kelompok yang jawabannya sesuai dengan pedoman soal yang sudah saya tentukan. Jika tidak ada, berarti kuis yang pertama itu semua kelompok mendapatkan skor zong. Apa dimengerti penjelasan peraturan kuis hari ini? Oke, sudah siap semuanya? Saya ulangi, apakah sudah siap? Oke, sebelum kita memulai kuis, mari sedikit kita berdiskusi terkait dengan materi yang sudah ada di dalam buku ajar itu. Nah, saya minta kepada teman-teman masing-masing kelompok untuk mengetahui secara singkat bagaimana sih sebenarnya ya, menentukan nilai-nilai karakter di dalam kompetensi dasar. Ya. Oke? Bagaimana menentukan nilai-nilai karakter di dalam kompetensi dasar? Apakah ada yang mau berpendapat, teman-teman? Baik, Mbak Aida, silakan Mbak Aida. Menentukan nilai-nilai karakter pada pembelajaran PPKN yang saya ketahui itu ada 3. Yang pertama, menuliskan identitas mata pelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi nilai-nilai karakter dalam KD. Yang ketiga, menyusun deskripsi dan indikator nilai-nilai karakter. Baik, terima kasih Mbak Aida pendapatnya. Berikutnya, apakah ada kelompok lain yang mau berpendapat atau mau menjabarkan? Oke? Tidak ada ya? Oke, baik. Kalau tidak ada, teman-teman yang perlu dipahami, apa yang dijelaskan oleh Mbak Aida tadi itu jawabannya adalah tepat. Kenapa begitu? Karena kalau kita mempetakan di dalam kompetensi dasar, maka yang pertama itu harus memasukkan muatan mata pelajaran terlebih dahulu. Baru setelah itu dirumuskan, disesuaikan dengan silabus yang sudah baku ditentukan di tingkat nasional. Baru nanti dipetakan kompetensi dasar dan indikator yang ada. Kalau pakai pendekatan kurikulum 2013, tentu ya. Kalau pakai pendekatan kurikulum 2013, tentu di situ indikatornya itu sudah ada. Sesuai dengan peta konsep yang ada di dalam buku guru itu sendiri. Oke ya? Sampai sini. Itu pengantar dari saya. Berikutnya kita akan masuk kepada sesi kuis interaktif ya, teman-teman akan masuk pada kuis interaktif. Kita akan mulai, saya akan tampilkan soal-soal di soal yang pertama. Siap kalian? Siap. Oke, kita mulai soal yang pertama ya. Silakan, ini soal yang pertama. Kalian jawab, kalian punya waktu maksimal 5 menit ya. Siapa yang tercepat silahkan langsung ditaruh ke meja bundar yang sudah saya sediakan. Silahkan teman-teman untuk dikumpulkan hasil jawaban masing-masing kelompok. Ayo, waktunya sudah habis. Silakan, ayo, go. Oke. Baik. Jadi kelompok yang tercepat pada sisi soal terakhir hari ini
lagi-lagi adalah kelompok 2 ya. Aplaus untuk kelompok 2. Baik, saya bacakan poin-poin jawaban dari hasil jawaban kelompok 2. Yang pertama itu mengkaji KD untuk menentukan apakah nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang tercantum tersebut adalah tercakup di dalamnya. Kemudian memilih karakter yang memperlihatkan dan menunjukkan karakter KD yang dinilai dan indikator untuk menentukan nilai yang akan dikembangkan. Kemudian menentukan nilai-nilai karakter tersebut ke dalam silabus. Dan berikutnya RPP. Nah, kita cek ya. Kita cek apakah jawaban dari kelompok 2 itu sesuai dengan pedoman yang sudah saya sediakan. Mari kita lihat bersama-sama ya. Dari pedoman yang saya sampaikan, maka jawaban kelompok 2 itu adalah benar ya. Oke, aplaus ya. Baik, berarti ya kelompok 2 mendapatkan skor 20. Oke, saya tulis terlebih dahulu perolehan skornya. Jadi kelompok 2 dapat skor 20 ya. Oke, kelompok 1 0, kelompok 3 0, kelompok 4 0, kelompok 5 dan 0. Nah, sebelum masuk kepada proses refleksi dan kesimpulan, saya akan skor. Saya tanya ke teman-teman, mari kita berhitung. Kelompok 1 dapat perolehan berapa? 5. Kelompok 2 dapat skor berapa? 10. Oke, kelompok 3? 15. Kelompok 4 dapat skor? 20. Kelompok 5 dapat skor? Nah, ini nanti dapat hadiah kelompok 5 nanti ya. Ya, sama-sama. Baik, saya kira cukup ya kuis interaktif hari ini, teman-teman. Nah, sebelum kita mengakhiri perkuliahan pada pertemuan hari ini, dari perjalanan kuis interaktif yang kita mulai dari awal itu, apakah ada pendapat terhadap kegiatan yang kita selenggarakan bersama? Teman-teman, silahkan yang barangkali mau berpendapat. Baik, Mbak Nur Fauzia, silakan. Baik, kesimpulan dari 5 kuis yang sudah kita jalankan tadi. Yang pertama yaitu jati diri berinteraksi dengan lingkungan yang mana menghasilkan karakter. Sedangkan karakter akan mempengaruhi perilaku. Untuk yang kedua yaitu perilaku kolektif bangsa, di mana terdapat 4 perilaku kolektif bangsa. Di antaranya kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku. Baik, terima kasih Mbak Nur Fauzia. Sebelum kita akhiri perkuliahan hari ini, yang perlu saya tegaskan, apa yang disampaikan oleh temannya barusan itu berkaitan dengan isi materi yang hari ini kita laksanakan bareng-bareng. Nah, sebelum diakhiri, yang perlu jadi tegaskan adalah teman-teman, kalau kita membahas tentang integrasi nilai-nilai karakter dalam pembelajaran PPKN di SD, maka tidak bisa lepas dengan nilai-nilai etis, kemudian nilai-nilai moral. Dan itu berkaitan dengan karakter seseorang, berkaitan dengan perilaku kita semua. Ketika ini diimplementasikan di dalam kegiatan pembelajaran khususnya di tingkat sekolah dasar, maka itu ada relevansinya dengan kompetensi dasar yang sudah ada di dalam buku guru itu sendiri. Sehingga teman-teman merumuskan KD dengan mempertimbangkan rasionalitas, mempertimbangkan nilai-nilai karakter yang ada, maka itu adalah kunci utama pada materi hari ini. Sehingga teman-teman dalam integrasi atau materi integrasi nilai-nilai karakter itu memiliki makna pada setiap dimensi atau implementasi kegiatan di tingkat sekolah dasar. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.